Udah dimasak aja. Kalau kepala babi kan udah jadi bangkai, Pak. Udah. Dimasak aja. Pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pembebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi kan udah jadi bangkai, Pak. Udah. Dimasak aja. Ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa. Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Nggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita nggak? Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus nggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat IDN Project yang dirahmati Allah SWT. Kembali lagi kita di channel tercinta kita. Kita akan angkat sebuah berita di portal islam.id dengan judul Keras Ustadz Felix Xiao tanggapi pernyataan jubir istana. Ustadz Felix Xiao tanggapi pernyataan jubir istana si Hasan Nasbi terkait kiriman kepala babi ke Tempo. Hasan Nasbi mengatakan kepala babi yang diterima Tempo nggak usah terlalu diributkan, tapi dimasak saja. Dengan tanda kutip, menurut Felix Xiao pernyataan jubir istana Hasan Nasbi sangat tidak beradab. Kalau aku jadi bosnya, atasannya Hasan Nasbi, itu pecat saat itu juga. Itu nggak pantas, kata Felix Xiao di podcast. Negeri ini menurutku nggak ada adab sama sekali, tandas Ustadz Felix Xiao. Kita saksikan videonya. Negeri ini menurutku ya nggak ada adab sama sekali. Jadi ketika ditanya ini kantor Tempo, dikirimin kepala babi. Ya. Langsung kemudian bilang dimasak aja. Itu pernyataan sekali lagi ya. Kalau aku jadi bosnya, itu aku pecat saat itu juga tuh. Itu menurutku nggak pantas sih. Dimasak aja itu terasa wartawan pun pada shock karena kayak ada skip 1-2 detik mereka langsung diem gitu semua ya. Nah, serius nggak ada respon lanjutan. Serius dia ngomong dimasak aja, terus wartawan juga pada diem. Karena orang juga pada shock loh. Betul. Kok di level ini responnya? Dan dia ngomong apa lagi tau nggak? Apa? Bukannya karyawan Tempo sendiri yang bilang, Mbok ya harusnya dikirimin jangan kepala babi tapi daging babi. Iya, dia bilang, serius Li lu menyikapi perkara kayak gini? Terus ditanya lagi, emang mereka merasa terancam? Aku bilang, serius Li? Itu yang ngomong orang pemerintah deh. Itu orang pemerintah. Staf istana. Staf istana. Aku bilang gini ya, Pak Prabowo, masa mau orang-orang mohon maaf ya, yang pemikirnya model kayak gini ya, jadi pejabat. Dan ini bukan pertama kali kita dengar loh orang ngomong kayak gini. Iya. Benar. Bukan pertama kali loh. Ya, jadi sahabat IDN Project yang dirahmati Allah SWT, beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan sebuah berita pernyataan dari seorang jubir presiden yang bernama Pak Hasan Nasbi, ya, berkaitan dengan kiriman kepala babi dan juga beberapa ekor tikus ya ke kantor Tempo, dan beliau mengeluarkan pernyataan yang justru menjadi blunder dan menjadi perhatian netizen. Ya, disayangkan seorang pejabat publik mengeluarkan pernyataan tersebut. Semoga kedepannya siapapun orangnya yang menjadi pejabat publik, yang menjadi pemimpin negara, yang menjadi pejabat-pejabat negara bisa menunjukkan adab dan akhlak yang lebih baik lagi, karena kita menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.